mencatat faedah dan semacamnya, mulai saya rasakan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Bergoyang membaca kitab dan mempelajari dan menelusuri sejarah salaf, ada hal yang sangat luar biasa, kenikmatan yang tidak taranya. Membuka buku, mentelaah, menghadapkan satu buku dengan yang lainnya membuat aku hilang rasa dan semacamnya. Udah begitu tingkat dia belajar. Sampai saya mendapatkan di dalam masalah ilmu, bahkan saya tidak pernah kosong dalam tulisan di dalam semua bidang ilmu agama. Jadi beliau semua bidang ilmu agama dia mempunyai tulisan. Dan benar apa yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi, bahwa beliau mempunyai tulisan dalam bidang agama. Kalau seandainya himmah kita sedikit di bawah Ibnu Jauzi, kita mempunyai dalam bidang agama pernah membacanya, alangkah indahnya. Kemudian tiba-tiba datang panggilan amal. Dia berkata kepada diriku, "Wahai fulan, bukankah ilmu yang engkau pelajari adalah untuk menuntunmu untuk beramal? Kenapa harus memperbanyak hujjah Allah kepadamu sedangkan engkau tidak beramal?" Aku pun tertipu, aku pun terpedaya dengan ucapan amal. Dan aku pun berusaha untuk bisa hidup zuhud. Mengenai sedikit banyak tentang mengenal Allah, ma'rifah kepada Allah. Mulai mengenal tentang hakikat tawakal, sabar, hakikat zuhud, hakikat takwa, hakikat takut, hakikat harap. Saya pelajari sampai saya bisa meresapi, bahkan saya bisa sampai ke puncaknya. Kemudian ketika saya sudah merasakan nikmatnya menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala, mengusik saya panggilan keluarga. Engkau sebagai manusia diwajibkan oleh Allah mencari nafkah. Kemana engkau dengan nafkah? Apakah engkau membiarkan anak istri engkau dalam kefakiran dan kemiskinan begitu? Engkau mungkin sabar atas kelaparan dan kehausan, kan, tapi istri dan anak belum tentu lapar dan haus sanggup mereka. Bekerjalah, beramal. Sungguhnya Allah tidak menginginkan seorang hamba pemalas seperti ini. Mulai saya beramal, saya pun bekerja. Akan tapi dengan saat ketika saya bekerja, saya harus mengorbankan yang paling mahal yang telah saya beri waktu, tenaga, badan saya semuanya, yaitu dan ilmu dan amal. Hidup saya berantakan antara tiga hal ini. Apakah saya harus fokus kepada ilmu? Apakah saya harus fokus kepada amal? Atau apakah saya harus fokus kepada mencari harta? Dan menggabungkan tiga hal ini bukanlah mudah. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan akhirat, berusaha untuk mendapatkannya, dan dia beriman. Kita butuh kita butuh keinginan, azam yang kuat, spirit yang tinggi seperti Ibnu Jauzi rahimahullah. Faulaika kana sa'yahum mashkura. Sudah itu Allah Subhanahu wa taala katakan, kullan nubiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Mereka itu kami mudahkan, kami ulurkan kepada mereka pecinta dunia, sebagaimana kami ulurkan kepada orang-orang yang pecinta akhirat. Sebagai bentuk pemberian dari Rabb kalian, Rabbmu. Wa kana ata'u rabbika mahzura. Pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ada yang menahannya. Tidak ada yang bisa menahannya. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Apa yang harus kita irikan atas kelebihan-kelebihan dunia, kelebihan akhirat dan semacamnya. Oleh sebab itu, apa kata orang yang tidak mempunyai hasad? Apa yang perlu saya hasadkan kepada orang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala harta? Jika seandainya dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian dia infakkan kepada maksiat kepada Allah, Allah akan mengadabnya dan menghisapnya dengan hisap yang berat. Apakah saya perlu iri kepada orang yang dihisap oleh Allah dengan hisap yang berat kemudian dimasukkan ke neraka? Na'udzubillah. Dan apa yang perlu saya irikan kepada orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta, kemudian dia infakkan di jalannya, Allah masukkan kepadanya surga. Apakah saya perlu iri kepada orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga?
Tidak ada kemana-mana iri. Sungguhnya orang yang iri itu memakan dirinya. Sebagaimana dikatakan, dialah orang yang zalim dengan berpakaian orang yang dizalimi. Orang yang salah dengan berpakaian orang yang merasa disalahkan orang. Dia musuh dalam selimut dan semacamnya. Jadi kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata. Kalau kita tahu bahwa pemberian Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa, maka mintalah sesuatu yang baik. Ingat bahwa niat seseorang bisa saja dengan amal kadarnya. Di dalam hadis disebutkan bahwa seseorang yang berinfak siang dan malam, Allah akan berikan kepadanya surga. Begitu juga orang yang mempunyai niat berinfak, Allah akan berikan kepadanya surga dengan niatnya. Sebagaimana Allah akan memasukkan orang ke neraka dengan niat. Allah berikan kepada seseorang kekayaan, kemudian dia infakkan kepada maksiat kepada Allah, masuk neraka. Sebagaimana Allah memasukkan neraka kepada orang yang mempunyai niat seperti orang yang kedua ini. Padahal perbedaan antara yang satu dengan yang satu yang lain, antara satu mengerjakan, yang satu hanya sebatas berangan-angan. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita ingin berangan-angan, mintalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan. Wa ma kana ata'u rabbika. Kemudian undur, lihatlah bagaimana kami mengutamakan sebagian yang lain atas yang lainnya. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Begitulah akhirat jauh lebih besar derajatnya dan lebih jelas perselisihan antara surga derajat-derajatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihatlah bagaimana Allah mengutamakan sebagian kita dengan sebagian yang lain. Dengan begitu tinggal kita ingin mau mengikut mana? Mengikut yang baik atau mengikut yang buruk. Kemudian Allah menceritakan yang sangat luar biasa di sini, apa yang dirangkum oleh Al-Quran, semua kitab Taurat, yaitu mulai dari ayat 22 ini sampai ayat 40 adalah rangkuman yang ada di dalam kitab Taurat. Allah hanya sebutkan hanya dalam berapa belas ayat saja. Mulai dari jangan mensyirikatkan, mulai dari berbakti kepada orang tua, mulai cara berinfak, mulai cara bersilaturahim, mulai jangan membunuh karena takut laparan, mulai juga menimbang dengan timbangan yang benar, dengan mulai jangan berbicara tanpa ilmu, dan begitu seterusnya. Tidak boleh sombong dan semacamnya. 40 ayat. Ini yang saya rasa bisa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu untuk tanya jawab seputar masalah ini maupun di luar permasalahan ini. Ya, wallahu taala alam. Silakan. Batasan kewajiban bagi seorang muslim terhadap keluarganya yaitu sesuai dengan kemampuan yang dia mampu dan sejauh kesabarannya. Oleh sebab itu hadis menyebutkan, engkau beri pakaian dia sebagaimana engkau berpakaian, engkau beri dia tempat tinggal sebagaimana engkau bertempat tinggal, engkau beri makan dia sebagaimana engkau makan. Jadi standarnya apa yang kita mampu dari pembelian pakaian kita, rumah kita, dan makan kita, itu yang harus kita berikan secara sama kepada keluarga kita, anak istri. Oleh sebab itu ketika terjadi permasalahan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Dzar kalau tidak salah, bahwa Abu Dzar beliau hanya sebatas beribadah terus sepanjang hari. Siang harinya dia berpuasa, pada malam harinya salat beribadah kepada Allah. Kemudian datang istri Abu Dzar ke Salman Al-Farisi. Dia katakan, wahai Salman,